Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem informasi berbasis komputer, namun dalam perusahaan. Nah, sistem informasi dalam perusahaan bisa kita sebut dengan sistem informasi manajemen. Nah, di mana sistem informasi manajemen itu cukup lengkap ya. Namun terdiri dari beberapa sistem. Nah, namun sistem informasi yang lebih spesifiknya itu yaitu ada sistem informasi pengendalian, ada sistem informasi produksi, dan juga ada sistem keuangan. Nah, ada sistem sumber daya manusia, juga ada sistem ada sistem informasi pemasaran. Nah, kita lanjut ke sejarah perkembangan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu kan bertujuan untuk membantu komunikasi sesama manusia, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri gitu kan. Gak mungkin kalau di luar dunia gitu kan. Nah, apa penggunaan teknologi informasi itu diawali dengan eh, apa peralatan-peralatan sederhana gitu kan. Eh, sebe- eh, Peralatan sederhana itu digunakan untuk alat tulis, sebagai alat tulis gitu kan, untuk sebagai penyampaian informasi tersebut gitu kan, atau komunikasi. Nah, dengan dari kalau kita lihat dari zaman-zaman peradaban gitu kan. Nah, eh apa penggunaan sistem penulisan, itu dilakukan melalui tanah liat gitu kan, tanah liat, terus kulit binatang, kulit kayu gitu kan. Nah, namun semakin akhir itu semakin perkembangan zaman juga, yang terakhir itu menggunakan kertas gitu, menggunakan kertas. Nah, namun di perkembangan selanjutnya itu tulisan itu nggak berfungsi sebagai alat dokumentasi gitu kan, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan gitu. Nah, sistem perhitungan ini digunakannya nyampe saat ini gitu kan. Digunakan melalui sistem perhitungan gitu kan. Nah, selanjutnya juga ada sejalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan itu kan, dengan dan teknologi pada saat ini itu kan. Namun kalau kita lihat daripada abad ke-19 itu baru ditemukannya mesin ketik. Tahu kan? Mesin ketik itu yang emang cuma ketik-ketik-ketik yang yang atas bawah itu nih, yang keluar kertas. Nah, kayak gitu. Itu tuh komputer mesin pertama kali gitu eh di tahun 40-an gitu kan. Nah, namun kita tuh eh seiring dengan berjalannya zaman gitu kan, kenal tuh dengan perangkat keras komputer, ataupun media media pencetak tulisan itu pun bisa disebut dengan perangkat keras gitu kan. Nah, ataupun perangkat keras komputer itu pun. Nah, khususnya teknologi komputer. Nah, istilah komputer itu mempunyai arti luas ya, dari setiap manusia gitu kan, berbeda-beda gitu kan. Nah, namun komputer itu dari bahasa Latin komputer itu yang berartinya itu menghitung. Nah, sama halnya seperti kertas pada zaman dahulu kala yang digunakan menjadi sebagai eh, apa kertas itu sebagai alat komunikasi, namun sekarang itu menjadi alat hitung. Nah, sama halnya seperti bahasa Latinnya komputer yang arti itu menghitung, yang berarti itu menghitung. Nah, namun dari beberapa arti komputer itu ada beberapa ahli yang memaparkan atau yang berbeda pendapat mengenai komputer gitu kan. Nah, salah satunya itu menurut Blismer gitu kan. Nah, apa sih gitu kan? Jadi komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, menerima input gitu kan. Terus sesuai instruksi penggunanya gitu seperti kita gitu. Nah, itu menurut eh, Bismer gitu kan. Nah, itu salah satu para ahli atau ilmuwan gitu kan ya. Nah, jadi
Kalau dari definisi itu yang penting itu tentang data, terus pengolahan datanya, juga informasinya, gitu kan, dalam menggunakan komputer, gitu. Nah, apa, jadi komputer itu juga memiliki untuk komputer juga memiliki golongannya, gitu kan, golongannya, dan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama komputer analog, yang kedua komputer digital, dan yang ketiga komputer hibrid. Nah, itu tuh golongan-golongan komputer ya. Namun itu tuh berdasarkan apa? Kalau berdasarkan penggunaannya, gitu kan, bisa diklasifikasikan itu menjadi, pertama itu komputer untuk tujuan khusus dan juga komputer untuk tujuan umum. Nah, penggunaan komputer juga kan kita memiliki tujuannya masing-masing kan, gitu. Ada personal dan juga ada untuk umum gitu. Untuk umum. Nah, kalau berdasarkan kapasitas gitu, ada memiliki ukurannya, ada mikro, ada mini, ada kecil, ada menengah, ada besar, ada super gitu kan. Nah, itu paling berdasarkan berdasarkan ininya, kapasitasnya. Terus ada juga berdasarkan generasinya. Ada generasi pertama, jangan salah, itu tuh dari tahun 1946 sampai 1959. Terus generasi kedua itu ada dari 1959 sampai 1964. Terus selanjutnya sampai generasi kelima, yaitu kelima itu nyampe saat ini. Nah, itu tuh generasi kelima atau saat ini ya. Nah, masuk ke perkembangan perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat keras ataupun komputer itu terdapat perangkat lunak di dalamnya itu. Nah, apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak itu yaitu sambungan-sambungan kabel gitu di antar bagian dalam komputer. Jadi di dalam perangkat keras itu mempunyai perangkat lunak gitu. Nah, selanjutnya itu kalau kita lihat dari era tahun 70-an sampai tahun. Nah, lanjut ke hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Hubungannya tuh apa sih gitu kan ya? Nah, hubungannya itu kita juga bisa melihat gitu bahwa sistem informasi itu adalah sisi permintaannya dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemennya, gitu kan. Namun teknologi informasi sisi penawaran dari kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, itu hubungan dari sistem informasi dan teknologi informasi gitu. Nah, masuk ke konsep sistem informasi berbasis komputer. Nah, yang mengandung arti berbasis komputer itu yang mengandung artinya komputer itu memainkan peranan penting gitu dalam suatu informasi. Jadi tanpa adanya tanpa adanya komputer, mungkin saja suatu informasi nggak bakalan ada gitu. Makanya di sini menyebutkan bahwa berbasis komputer itu sangat berperan penting gitu kan dalam sebuah sistem informasi. Lanjut ke manfaat apa aja gitu kan dari perkembangan sistem informasi bagi pengendalian manajemen. Nah, yang pertama itu ada penghematan waktu. Jelas dong ya, makin hemat. Kedua, ada penghematan biaya juga. Yang ketiga, ada peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, juga pengembangan personel. Nah, sistem informasi juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu jadi sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua ada sistem otomatisasi kantor. Terus yang ketiga juga ada sistem kerja pengetahuan, ada sistem informasi manajemen, ada sistem pendukung keputusan, ada sistem ahli, ada sistem pendukung keputusan kelompok, ada sistem pendukung eksekutif. Itu tuh sistem informasi gitu kan, sistemnya yang terbagi menjadi 7 bagian sistem. Nah, selanjutnya itu ada sistem informasi manajemen. Nah, manajemen itu apa dulu? Jadi manajemen itu adalah proses perencanaan atau pengorganisasian
pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan usaha-usaha gitu secara sistematik dan efektif. Nah, namun di dalam manajemen juga mempunyai komponen-komponen tersendiri. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada directing, yang keempat ada controlling, ada procurement, ada development, ada compensation, ada integrasi, ada training dan juga evaluasi. Nah, itu tuh komponen-komponen manajemen. Nah, ciri-ciri manajemen itu apa aja? Satu, ada manajemen sebagai ilmu pengetahuan, sebagai suatu fungsi, suatu proses, gitu kan, sebagai suatu profesi, ya kan? Sebagai kumpulan orang, kok ada kumpulan orang gitu, kenapa? Nah, di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, itu nggak mungkin kalau hanya satu orang, dua orang. Nah, itu pun menjadi suatu istilah lah gitu kan ya, bisa dibilang dipakai dalam arti kolektif gitu. Nah, adapun manajemen juga mempunyai sarana. Yang pertama itu manusia, uang, materi, alat, metode, sama pasar. Nah, itu. Di dalam kegiatan manajemen itu memiliki 3 tingkatan ya kan. Yang pertama itu perencanaan. Yang ketiga itu manajemen kontrol. Terus yang ketiga itu ada pengendalian operasi. Nah, jadi di tahap perencanaan itu fungsi utama kegiatan ada menentukan tujuan perusahaan. Nah, di dalam satu organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, yang keduanya itu ada tingkat pengontrolan manajemen. Nah, biasanya itu dilakukan oleh manajemen menengah gitu. Nah, terus ada tingkat operasional gitu kan, itu tuh pasti tingkat ini tuh bersifat rutin lah gitu, menggunakan prosedur-prosedur serta aturan-aturan yang telah dibakukan sebelumnya atau kesepakatan gitu. Nah, dalam kegiatan pengendalian operasional nih atau proses-proses kegiatan pengendalian operasional nih ya. Yang pertama ada pengolahan data transaksi, yang kedua ada pengolahan data untuk laporan rutin, atau terus yang ketiga ada pengolahan data untuk laporan khusus. Nah, dari struktur sistem informasi manajemen juga memiliki komponen-komponen gitu kan yang berdasarkan fungsi pengolahannya. Yang pertama, ada sistem operasional dan manajemen. Yang kedua, ada sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, ada command database atau sistem operasional dan administrasi. Nih, yang keempatnya ada sistem penerusan informasi. Nah, namun secara umum komponen sistem informasi manajemen itu terdiri dari perangkat keras seperti komputer, ya kan, yang tadi benda-benda kerasnya itu. Terus yang keduanya itu perangkat lunak, di mana ada perangkat keras di situ ada perangkat lunak, gitu kan. Terus yang ketiga itu ada data. Yang keempat itu ada prosedur dan juga ada manusia gitu sebagai subjek sistemnya gitu kan, ataupun penggunanya seperti saya sendiri gitu kan sebagai pengguna perangkat keras, baik perangkat lunak gitu kan. Dari sistem informasi manajemen bisa kita jelaskan gitu lebih detail secara sistematisnya, yaitu ada blok masukan. Nah, itu tuh meliputi metode-metode atau media gitu untuk menangkap data. Terus ada juga blok model gitu di mana terdiri dari kombinasi prosedur gitu kan. Terus yang terakhir ada blok keluaran. Nah, di mana informasi yang berkualitas juga keluaran dokumen. Nah, terus juga ada blok teknologi gitu, yaitu blok teknologi untuk menerima input atau menjelaskan model gitu kan. Nah, selanjutnya ada blok basis data. Nah, merupakan kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Terus yang terakhir ada blok kendali. Nah, di mana blok kendali ini meliputi masalah pengendalian yang berfungsi mencegah dan menangani kesalahan dari sebuah sistem. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai sistem informasi berbasis komputer. Baik, mungkin saya pikir cukup sekian penjelasan mengenai sistem informasi berbasis komputer dalam perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.